Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kelompok 2 dari mata kuliah Manajemen Keuangan Investasi Lanjutan di MB18. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi Nobel Ekonomi di tahun 1990 yang bertemakan teori of financial economics menuju pada teori capital asset pricing model atau yang biasa dikenal dengan CAPM. Mohon izin memperkenalkan anggota kelompok. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Mbak Usi Verly, Mas Wahyu, Ari Wibowo, Mbak Riri Santi, dan saya sendiri Vera Mitania. Next. Teori CAPM merupakan teori tentang investasi di mana sebuah aset atau beberapa aset dijadikan dalam suatu portofolio dengan tujuan untuk memperoleh income atau memperoleh return yang diharapkan. Determinan dari investasi sendiri terdiri dari 3, yaitu return yang diharapkan, kemudian rata-rata resiko dari investasi tersebut, dan ketersediaan dari dana yang dimiliki oleh investor. Teori portofolio adalah teori yang menjelaskan bagaimana cara investor harus membangun asetnya atau dana yang dimilikinya dan membaginya ke dalam beberapa instrumen investasi untuk meminimalisir risiko yang harus dia tanggung dengan memaksimalkan atau mengoptimumkan return ataupun pengembalian yang diharapkan. Jika kita bercerita tentang teori portofolio, maka kita akan memulai dari teori bahwa manusia adalah Homo economicus, kemudian adanya teori prospek, dan Markowitz di tahun 1952 mulai menelurkan gagasan tentang optimal dari portofolio. Di tahun 1964, teori CAPM atau Capital Asset Pricing Model mulai digagas oleh Sharpe, Lintner, dan Mosin di tahun yang berbeda. Teori ini akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan-rekan di kelompok kami, dan terakhir adalah menjelaskan bagaimana teori tersebut disanggah atau dikritik oleh Fama Friends di tahun 1992 yang menjelaskan tentang 3 faktor dan bahkan sampai 4 faktor model dari capital asset model pricing sendiri. Nah, di teori ini kita akan melihat bagaimana sebuah investasi dari seorang investor dapat dikembangkan atau didiversifikasi untuk mencapai tujuannya. Saya persilahkan Mas Wahyu Ariwibowo untuk melanjutkan tentang teori Markowitz. Silakan. Terima kasih Mbak Mita. Berikutnya, sebelum masuk ke teori CAPM, kita masuk dulu ke dalam risiko dan return, kombinasi korelasi dan risiko. Dimisalkan kalau misalnya ada aset A dan B, masing-masing mempunyai risiko sigma dan return sebesar ER, maka masing-masing akan mempunyai risiko dan return masing-masing. Tentu saja hal ini kurang ideal karena kalau kita kombinasikan dua-duanya, misalnya kita anggap korelasinya 1, maka kita akan mendapatkan risiko portfolio 1 sebesar sigma dan ekspektasi sebesar R. Nah, ini kita lihat apabila kita tempatkan 50% portofolio. Nah, padahal kita tahu ada portofolio optimal yang kita tidak perlu mengorbankan return yang diperoleh, yaitu sebesar ekspektasi R atau ekspektasi return, tetapi resikonya akan lebih rendah, baik untuk aset A maupun aset B. Yang ini yang akan menjadi cikal bakal teori CAPM. Nah, kita lihat di sini apabila korelasinya 0,3, maka dia akan semakin kecil resikonya atau sigmanya dibandingkan sebelumnya pada saat korelasi sebesar 1, yaitu di titik ini, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teori minimum
varian frontier dan efisien frontier yang digagas atau diusulkan oleh Markowitz. Markowitz menyebutkan bahwa di dalam grafik ini itu terdapat berbagai macam portfolio aset I, yaitu aset 1, 2, dan seterusnya. Yang ini merupakan attainable portfolio. Di luar grafik ini atau kurva ini adalah unattainable portfolio. Nah, kita lihat di sini apabila kita tempatkan portfolio itu mendekati dengan kurva yang paling atas yang diberi arsir kuning ini adalah kurva atau portofolio yang paling efisien karena akan memberikan return yang lebih tinggi, namun dengan total risk atau sigma yang lebih kecil. Kita lihat di sini disebut dengan efisien frontier. Nah, sementara garis kurva yang atas dan kurva yang putus-putus di bawah ini merupakan minimum varian frontier. Titik-titik atau portofolio yang di dalam dari kurva ini merupakan inefficient portfolio. Nah, yang di luar kurva ini adalah unattainable portfolio, artinya ini tidak mungkin. Nah, kalau kita lihat di ujung dari kurva ini yang paling kiri, yang paling memberikan total risk paling kecil dengan ekspektasi return yang paling besar ini yang namanya kan bukan paling besar, yang paling optimal ini disebut dengan global minimum variance portfolio. Nah, selanjutnya apabila kita menambahkan dengan aset risk free atau RF, maka kita akan mendapatkan capital asset line. Nah, ini kita lihat garis merah, ini merupakan capital asset line A, kemudian kita punya garis B adalah capital asset B, CAL B atau CAL C. Nah, kita lihat di sini, di titik yang menyinggung paling luar dari kurva minimum varian frontier ini yang paling portofolio yang paling optimal karena memberikan total risk yang paling kecil atau minimum, namun memberikan expected return yang paling optimal dibandingkan kita lihat di CAL B ini, CAL C ini yang menyinggung di kurva, tapi meskipun kurva ekspektasinya itu lebih tinggi untuk returnnya, namun kenaikan dari total risk-nya jauh lebih tinggi, sehingga di titik A inilah yang merupakan atau risk titik CAL A ini yang merupakan optimal risky portfolio. Jadi kita menggabungkan risk portfolio dengan semua kombinasi aset atau portfolio yang return itu akan disebut sebagai capital allocation line atau CAL. Selanjutnya kita masuk ke dalam investor optimal portfolio. Di sini kita akan melihat ada ada satu kurva minimum varian frontier, kemudian capital asset line A, dan kemudian kita mempunyai kurva investor atau investor preferensi A dan B. Nah, kita lihat titik yang paling optimal adalah di merah ini. Tetapi dengan preferensi dari investor A, yang dia merupakan risk averse dibandingkan investor B, maka dia akan mendapatkan return yang sebagaimana di titik merah ini. Nah, investor A ini lebih memilih less risky optimal portfolio, yaitu portfolio yang mampu memberikan expected utilisasi dari investor A secara optimal karena dia menyinggung di minimum variable frontier. Selanjutnya kita masuk ke dalam combining risk free dan risky asset. Di sini kita lihat risky portfolio adalah di garis P ini, kemudian kita mempunyai sigma P itu merupakan resiko dari portfolio P dengan memberikan expected return P. Nah, kalau kita bobotkan antara expected return dari portfolio P yang merupakan risky aset dengan
risk-free asset dengan bobot WRF, maka kita akan mendapatkan optimal return dengan resiko sigma P yang lebih kecil dibandingkan hanya apabila kita berinvestasi melalui portofolio P. Nah, ini akan menjadi landasan untuk kita masuk ke dalam capital allocation line. Nah, di sini kita melihat ada CAL A, CAL B, dan CAL C yang masing-masing memiliki indifferent curve, yaitu, mohon maaf, yaitu A, B, dan C. Masing-masing A mempunyai risiko portfolio A dan B dan C. Nah, kita lihat di sini adalah portfolio A memberikan the best set of opportunity to choose from, karena di sini A itu memberikan expected return yang lebih tinggi, namun disertai dengan kenaikan risiko sigma yang lebih rendah dibandingkan kalau kita memilih B. Memang expected return-nya lebih rendah, tapi risikonya cukup relatif tinggi. Nah, di sini kelihatan A ini merupakan yang paling optimal. Jadi the risk return combination itu akan menghasilkan combining risk-free asset dengan portfolio risky asset. Ini yang menjadi dasar dari capital allocation lines. Selanjutnya adalah masuk ke dalam capital market line. Di dalam capital market line, kita juga berangkat dari kurva Markowitz efficient frontier, yang di dalamnya kita mempunyai attainable portfolio, di sini yang dot merah ini, maka kita lihat di sini yang paling optimal, 100% itu merupakan risky portfolio. Nah, kita lihat garis di risk-free asset ini yang memotong di kurva Markowitz ini itu merupakan area yang visible namun tidak efisien karena dia tidak berada di sepanjang frontier ini. Nah, CML menyebutkan bahwa dengan homogeneous expectation maka semua investor mempunyai optimal risky portfolio yang sama. CML hanya CML has only efficient portfolio dan CML based on total risk. Jadi ini yang menjadi teori CML. Selanjutnya kita masuk ke dalam security market line. Nah, di dalam security market line ini setelah CML kita masuk ke SML, ini yang menjadi dasar teori CAPM yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami Mbak Riris. Jadi kita di dalam security market line kita akan memiliki beta market yang sama dengan 1, diasumsikan. Kemudian kita mempunyai expected return dari market yang kita lihat selisihnya dengan risk-free return itu merupakan premiumnya. Nah, ini yang menjadi dasar market portfolio-nya. Jadi, any asset or portfolio plot on the SML is equilibrium SML is based on systematic risk. Nah, ini dinyatakan dengan equation ini. Jadi, CAPM ini itu CAPM atau capital asset pricing model itu adalah expected return dari suatu aset yang berdasarkan hanya dari aset systematic risk atau beta. Required return dan expected return are equal in equilibrium. Jadi ketika securities itu di price pada nilai equilibriumnya, maka mereka akan berada di dalam garis SML. Nah, setelah masuk ke dalam SML, kita akan melihat sub ratio yang ini adalah menjadi nanti yang dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Riris juga. Jadi sub ratio itu adalah untuk menunjukkan excess return per unit risk yang dimana higher atau lebih tinggi itu lebih baik. Jadi excess return makin tinggi ya tentu saja makin baik per unit risk ya. Di sini sub ratio itu ditunjukkan melalui garis CML ini dengan frontier ini atau kurva ini. Nah, titik perpotongan antara CML slope dengan kurva ini adalah market portfolio, yaitu risk return dari PM.
Nah, RF sendiri selisih dengan capital allocation line itu adalah selisih ini itu yang dinyatakan dengan M-square, itu diukur untuk P2-nya itu return dari portfolio 2 yang ini, dari yang ditujukan dari slope L ini, dikurangi dengan return dari risk-free asset, dikali risiko dari market, dibagi sigma dari atau risiko dari portfolio 2 dikurangi premiumnya. Nah, extra percentage return untuk leverage portfolio dengan total risk yang sama itu adalah merupakan market portfolio. Nah, selanjutnya kesempatan berikutnya saya berikan kepada Mbak Riris. Ya, baik, terima kasih Mas Wahyu. Izin melanjutkan Bapak Ibu dari apa yang telah digambarkan dalam Sharpe ratio tersebut. Nah, selanjutnya kami akan mengelaborasi apa yang menjadi latar belakang dan konsep yang dikemukakan oleh William Sharpe dalam jurnalnya yang berjudul Capital Asset Price: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. Penelitian Sharpe tersebut dilatar belakangi oleh kondisi bahwa pada tahun sekitar 1954 sampai dengan 1964 itu tidak ada model yang dapat mengkonstruksikan teori market equilibrium atas aset price yang mempertimbangkan risiko aset. Nah, Sharpe kemudian mengajukan suatu model yang menunjukkan positive relationship antara harga suatu aset dengan berbagai komponen yang berkaitan dengan seluruh risiko. Sharpe model mempertimbangkan determinasi capital asset price dan memberikan model individual investor behavior yang memperhitungkan kondisi risiko. Model investor behavior tersebut mempertimbangkan pilihan investor dari set investment opportunities yang tersedia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mas Wahyu tadi, untuk memaksimumkan utility. Investor akan memilih satu pilihan dari sejumlah plans investment yang tersedia, yang akan menempatkan investor tersebut pada indifference curve yang menggambarkan tingkat utility yang paling tinggi. Dalam hal ini, digambar di samping adalah pada poin F. Hanya rencana investasi yang akan dipilih yang harus berada di sepanjang investment opportunity curve, yaitu di sekitar kurva AFBDCX pada gambar di samping ini. Next slide. Pilihan tersebut terdiri dari portofolio dengan kombinasi risk-free dan juga risky asset dengan expected rate of return sebagaimana formula berikut ini, yang tadi juga sudah dielaborasi Mas Wahyu, di mana expected return merupakan jumlah dari return komposisi risk-free asset dan sisanya adalah return dari komposisi risky asset. Termasuk juga di sini adalah kalkulasi standar deviasi yang menggambarkan risikonya. Semua investasi yang berada di sepanjang original curve X atau O/ didominasi oleh kombinasi investasi di titik O yang merupakan titik risk aversion investors, di mana pada titik tersebut investor cenderung pasif dan meminjamkan dananya pada pure interest rate. Sementara risk taker investor yang berada pada garis PA atau PB, di mana pada posisi tersebut investor dapat meminjam dengan pure interest rate untuk membeli lebih banyak lagi portofolio A atau B, mana yang dipilih oleh investor tersebut. Nah, jika original investment opportunity curve tidak linear pada poin O, maka proses yang dilakukan itu menjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah memilih optimum asset combination, dan yang kedua adalah meminjam atau meminjamkan dana untuk mencapai titik di sepanjang PZ yang bersinggungan dengan indifference curve. Next slide. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam capital asset price movement adalah asumsi yang ditetapkan untuk mencapai capital market equilibrium. Asumsi tersebut adalah yang pertama, adanya common pure interest rate, di mana seluruh investor dapat meminjam atau meminjamkan dana dengan equal terms. Yang kedua, asumsinya adalah terdapat investor yang homogen ekspektasinya dalam hal expected values, standar deviasi atau tingkat risiko, dan juga efisien korelasi. Dengan asumsi-asumsi tersebut, dalam capital asset price yang telah ditentukan, setiap investor akan melihat alternatif pilihannya dalam kondisi yang sama.
Dalam banyak kejadian, semua investor membeli risky aset dengan mengambil kombinasi aset O. Namun, kurangnya minat untuk memiliki aset yang bukan kombinasi aset O menyebabkan adanya revisi harga kemudian di market. Jadi aset-aset dalam kombinasi O akan naik harganya, kemudian expected return-nya turun, dan aset O bergerak ke kiri. Sementara aset-aset non-O akan turun harganya dan expected return-nya naik, serta bergerak ke kanan. Nah, kondisi ini akan terjadi terus-menerus bergantian sehingga kemudian diperoleh keseimbangan atau equilibrium. Next slide. Dalam keseimbangan, terdapat hubungan linear antara expected return dengan standar deviasi dari suatu efficient combination of risky assets. Nah, dalam hal ini, semua kemungkinan kombinasi risky asset di sepanjang capital market line PZ yang merupakan seluruh alternatif efficient combination dapat dicapai dengan menggunakan borrowing atau lending pada pure rate plus investment pada beberapa kombinasi risky asset. Nah, semua kombinasi harus perfectly positive correlated karena merupakan key relationship antara harga aset dengan risikonya. Nah, umumnya expected rate of return dan standar deviasi dari suatu single asset berada di atas capital market line sehingga dianggap tidak efisien. Namun terdapat consistent relationship antara expected returns dengan systematic risk, yaitu risiko di market yang tidak dapat didiversifikasi, sementara unsystematic risk adalah risiko individual perusahaan yang dapat didiversifikasi seperti asset structure, liquidity level, dan juga capital structure. Next slide. Nah, ini tadi penjelasan untuk systematic risk dan juga untuk unsystematic risk dan juga garis PZ. Mungkin langsung lanjut saja ke slide berikutnya, Mas Wahyu. Dalam kondisi equilibrium, itu nanti semua harus bersinggungan, balik ke slide berikutnya, sorry, dengan capital market line. Karena di titik persinggungan itulah terdapat efficient combination, seperti halnya pada gambar di samping ini, di mana persinggungan curve IGG itu menggambarkan expected rate of return untuk berbagai faktor risiko dan untuk semua aset yang termasuk dalam kombinasi G. Nah, harga akan menyesuaikan sehingga aset menjadi lebih responsif terhadap perubahan return, sehingga aset akan mempunyai higher expected returns daripada aset yang kurang responsif. Nah, harga akan terus-menerus mengalami penyesuaian sampai terdapat linear relationship antara magnitude responsiveness dan juga expected returns. Nah, aset yang tidak terdampak perubahan kondisi atau aktivitas perekonomian akan kembali pada level pure interest rate, sementara aset yang terdampak ekonomi akan mengakibatkan higher expected rate of returns. Nah, untuk selanjutnya mengenai kritik terhadap CAPM ini akan disampaikan oleh Mbak Osi. Silakan Mbak Osi. Ya, terima kasih Mbak Riri. Saya akan menjelaskan mengenai kritik yang terkait dengan model CAPM dari Sharpe tahun 1994. Salah satu yang agak terkenal kritiknya adalah dari Richard Kroll, itu di Journal of Financial Economics, kita 13 tahun sesudah model CAPM ini disampaikan oleh Sharpe. Kroll di sini membagi menjadi 3 bagian jurnal sebenarnya. Intinya dari bagian 1, Kroll mengatakan bahwa dari model CAPM yang dapat diuji hipotesisnya itu hanya satu, yaitu bahwa portofolio pasar yang efisiennya. Dan yang kedua, hubungan linear antara yang didasarkan pada efisiensi pasar ini itu juga belum bisa dibuktikan gitu secara empiris. Karena kalau baru bisa dibuktikan menurut Kroll kalau ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi must meet it and only it menurut Kroll. Dan yang ketiga,
Suatu teori itu tidak dapat diuji jika eh, komposisi pasar yang sebenarnya tidak diketahui. Jadi ini salah satu kelemahan teori CAPM menurut Roy. Dan yang keempat di part satunya yaitu bahwa pasar itu bisa terbentuk gitu dari mean variance yang efisien, tapi komposisinya tidak sempurna. Dari teori CAPM disampaikan Sharp, komposisi pasar itu diasumsikan sempurna. Jadi ini dari part 1. Part 2-nya Roll meng-highlight mengenai dari sisi perhitungannya, dari ekonometrisnya. Jadi yang pertama perhitungan dari rata-rata varian, efisiensi varian, itu akan sulit karena tadi distribusi sampling dari kelompok efisien yang tidak diketahui. Dan yang kedua, ukuran linearitas, hubungan linearitas antara expected return dengan beta tadi sulit untuk diketahui karena untuk dapat dia tidak dapat memprediksi nilai parameter dari portofolio yang ada. Jadi dapat mendukung teori tersebut walaupun ada error di dalamnya. Dan untuk part ketiga, Ron mengatakan bahwa penyimpangan dari hubungan linearitas antara expected return dengan beta ini diasosiasikan dengan ukuran kinerja portofolio yang tidak sama dengan nol. Jika pasar tidak efisien, sehingga akan bias kalau menggunakan pasar sebagai acuan kinerja. Sedangkan ini jadi acuan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fahri dan Mbak Riri sebelumnya, bahwa ukuran CAPM itu dijadikan acuan sebagai ukuran kinerja dari aset di pasar. Nah, pasar dijadikan acuan kinerja aset. Nah, yang kedua, beta sendiri dikritik sebagai ukuran resiko yang nilainya tidak selalu positif. Gitu. Jadi apapun perilaku investor, menurut CAPM itu akan selalu positif, padahal tidak selalu positif. Jadi untuk sekuritas yang sama bisa jadi memiliki nilai beta yang berbeda. Dan ini belum tertangkap dari model CAPM yang disampaikan oleh Sharp. Next. Nah, ini kritik yang dikemukakan oleh Sama dan Price tahun 2004, itu 40 tahun sudah model CAPM ini disampaikan oleh Sharp. Sama dan Price dalam jurnalnya ini mengumpulkan beberapa semacam melakukan systematic literature review dari jurnal-jurnal yang sudah mencoba melakukan penelitian terkait model pasar, gitu, market model yang menunjukkan hubungan antara expected return dengan resiko. Nah, di awal Sama dan French telah mengatakan bahwa sebenarnya daya tarik dari CAPM ini karena menawarkan prediksi yang kuat dan menyenangkan secara intuitif. Artinya karena mudah gitu untuk dimengerti secara logis. Jadi hubungan antara expected return dan resiko itu mudah untuk digambarkan di model CAPM. Sayangnya catatan empiris model tersebut di sini dikatakan cukup buruk. Cukup buruk itu intinya belum bisa terbukti secara empiris. Cara penggunaannya dalam aplikasi yang sebenarnya. Nah, yang kedua, di CAPM ini unrestricted risk-free borrowing dan lending-nya itu merupakan asumsi yang tidak realistis menurut Sama dan Price. Dan yang kedua, asumsi bahwa short selling itu tidak dibatasi juga sangat tidak realistis. Jadi bagaimana peminjaman dan peminjaman bebas risiko tidak terbatas nilainya.
Nah, yang selanjutnya kesimpulan yang diambil oleh Fama French dalam jurnalnya mengenai CLTM, versi CLTM yang dikembangkan oleh Sharp dan Lipner di 1 tahun sesudahnya itu tidak pernah terbukti secara empiris. Dalam karya empiris di awal yang dilakukan oleh Black tahun 1972, ternyata sudah bisa mengakomodasi trade-off antara rata-rata return dengan beta pasar. Tahun 70-an akhir, penelitian mulai mempengaruhi efek returnnya yang sudah disampaikan oleh Mamita di awal pendahuluan tadi. Jadi intinya ada beberapa penelitian sudah CLTM dari Sharp dan Lipner tahun 1964-65 ini yang membuktikan secara empiris bahwa ada variabel-variabel lain ternyata yang berhasil mempengaruhi efek return di luar resiko yang yang sudah disampaikan oleh Sharp dan Lipner. Nah, pekerjaan empirical work baru maupun lama menunjukkan kepada kita bahwa antara beta dan average return itu sebenarnya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu hubungannya tidak lebih datar gitu, nggak terlalu miring ke atas seperti yang digambarkan di model-model CLTM versi Sharp dan Lipner. Jadi perkiraan CLTM antara adanya perubahan resiko yang mempengaruhi perubahan expected return yang cukup tinggi itu terlalu tinggi menurut beberapa penelitian empiris. Kalau dibilang rendah juga terlalu rendah kalau pakai kalau menggunakan model Sharp dan Lipner. Nah, yang rendah atau saham kecil atau saham yang yang bernilai akan cenderung menghasilkan abnormal return yang positif dibandingkan prediksi yang dilakukan oleh CLTM, Sharp dan Lipner. Bahkan ketika si manajer investasi tidak memiliki kemampuan khusus sekian, ternyata tetap bisa memilih mana yang portofolio yang baik, yang winner-nya yang mana. Nah, yang terakhir dikatakan bahwa model CLTM ini theoretical tour de force. Jadi intinya semacam teori yang dipaksakan istilahnya. Tapi memang secara umum gitu dari mulai diperkenalkan oleh Sharp sampai sekarang teori CLTM ini masih banyak diajarkan di mana-mana karena model ini walaupun secara empiris belum terbukti dan banyak kritik terhadap model, tapi model ini telah berhasil dengan resiko dari satu portofolio, baik antara aset dan juga dengan saham. Baik, next. Terima kasih. Saya kira sampai sini presentasi kita mengenai Prix Nobel Ekonomi Sharp di tahun 1990 dengan tema teori of financial economy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.